Hari kelima menjelajah sendirian di hutan hujan Sulawesi. Bertahan hidup dan menambah pengalaman baru dalam sebuah petualangan yang sangat panjang. Memperkenalkan kekayaan alam serta keanekaragaman hayati yang masih tetap lestari hingga kini. Menemukan dan meneliti setiap tumbuhan beserta dengan kandungannya. Menjelaskan klasifikasi ilmiah setiap tumbuhan secara jelas dan detail. Mengolah hasil temuan menjadi bahan makanan yang dapat dikonsumsi dengan aman, hingga menyulap anggur hutan menjadi minuman elektrolit untuk menambah kekuatan imun ketika di hutan. Keahlian mengolah bahan makanan sangatlah diperlukan di sini. Mengolah sayuran liar dengan cara yang sederhana, memahami kebutuhan gizi harian agar sanggup bertahan hidup di dalam hutan. Menghadapi perubahan cuaca ekstrim hingga terjebak badai dan banjir bandang yang datang secara tiba-tiba. Bertaruh nyawa melewati banjir untuk menyelamatkan diri. Kemampuan bernavigasi adalah kunci agar mampu menguasai berbagai macam medan di dalam hutan. Hingga menemukan gua untuk berlindung dan mengumpulkan sisa energi. Membangun perlindungan ganda di dalam gua untuk mengantisipasi ancaman binatang buas. Kemampuan bertahan hidup adalah skill yang wajib dimiliki oleh para penjelajah. Memperkenalkan lentera abadi yang akan menerangi gelapnya malam di sepanjang perjalanan ini. Menemukan cara baru untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat agar sanggup bertahan hidup di dalam hutan. Hingga tidur dengan nyaman di dalam gua. Inilah perjalanan solo Paman Bara menembus badai di belantara. Selamat menyaksikan. Di pagi yang sejuk, sambutan nyanyian rimba mulai terdengar ramai di balik pepohonan yang rimbun. Hal itu menandakan pagi telah tiba. Suara air mengalir tanpa henti, menambahkan kesan sejuk dan kedamaian. Aku akan segera bergegas untuk menyusun rencana kegiatan hari ini. Sekarang aku akan bersiap-siap, karena pagi ini aku akan berburu bahan makanan untuk persiapan sarapan. Pagi ini aku akan mencari bahan apa saja yang bisa dikonsumsi, agar lebih cepat. Karena hari ini aku akan melanjutkan perjalanan dan akan meninggalkan shelter di sore nanti. Sekarang aku akan mendaki Bukit Kars. Di sini aku menemukan tumbuhan yang sedang berbuah lebat. Tumbuhan ini bernama Sambucus avanica, anggota keluarga Plantea dari genus Sambucus. Warga lokal menyebutnya sangitan. Sangitan ini adalah tumbuhan asli Indonesia. Tumbuhan ini tidak beracun dan akarnya dapat dikonsumsi sebagai ramuan hepatitis. Namun tidak layak dikonsumsi sebagai makanan karena buahnya terasa sangat pahit. Sekarang aku lanjut mencari bahan makanan yang lain. Di sini aku kembali menemukan jamur. Ini adalah jamur tiram dengan nama ilmiah Lentinus tigrinus, anggota kerajaan besar fungi dan masuk sebagai anggota keluarga Polyporaceae dari genus Lentinus. Jamur tiram ini adalah jenis jamur yang paling populer di hutan tropis. Bagaimana tidak, selain rasanya yang lezat, jamur ini juga sangat kaya akan kandungan nutrisi seperti protein, serat, karbohidrat, vitamin, lemak, dan mineral. Aku akan memetiknya untuk bahan sayuran. Di sini aku dapat lumayan banyak. Sekarang aku lanjut mencari bahan makanan yang lain. Berkeliaran di hutan kars seperti ini harus berhati-hati karena merupakan habitat ular piton. Wah, di sini aku menemukan anggur hutan. Anggur liar ini tumbuh subur dan menyebar luas di hutan tropis. Daunnya panjang dan lebar, seperti ini. Pohonnya merambat dan bisa tumbuh hingga ketinggian mencapai 15 meter. Tandan buahnya padat dan keras. Sulurnya tertutup rapat dengan bulu halus mirip laba-laba. Oleh karena itu tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Ampelochissus aracinodea.
Anggur hutan ini masih berkeluarga dengan Vitaceae. Buahnya yang masih muda berwarna hijau, dan ketika sudah matang, buahnya berwarna hitam pekat, seperti ini. Rasanya juicy menyegarkan, namun ketika memakannya terlalu banyak dalam kondisi mentah, rasa sedikit gatal akan muncul di tenggorokan. Anggur liar ini berbeda dengan anggur yang biasa kita makan, yakni masih satu keluarga, namun dari genus yang berbeda. Sekarang aku akan mengambil buahnya yang sudah matang. Selanjutnya aku akan mencari bahan tambahan yang lain. Di sini aku menemukan bahan sayuran. Tumbuhan ini bernama Asistasia ganetica, namun di beberapa daerah warga lokal menyebutnya daun dentuk. Tumbuhan ini tersebar dan tumbuh subur di hutan tropis Asia, termasuk di Indonesia. Pucuk dari tumbuhan ini bisa dikonsumsi sebagai sayur. Rasanya hampir mirip seperti daun katuk, tapi yang ini rasanya lebih manis. Aku akan memetik daunnya yang masih muda, seperti ini. Di sini aku dapat lumayan banyak. Karena hari ini sudah mulai siang, jadi aku akan segera pulang ke shelter untuk memasak. Ini adalah hasil buruanku hari ini. Di sini ada jamur tiram, anggur hutan, daun asista, dan bunga boce sisa kemarin sore. Sebelum mengolah bahan makanan, di sini aku harus menyalakan api terlebih dahulu. Kayu bakarnya aku cincang seperti ini agar mudah terbakar. Sekarang tungkunya aku taburi cincangan kayu bakar, kemudian mulai menyalakan api, seperti ini. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya aku tambahkan potongan kayu kecil, agar bara apinya semakin kuat. Sekarang waktunya mengolah bahan makanan. Pertama aku akan mengolah anggur hutan terlebih dahulu. Di sini aku akan membuat minuman anggur hutan. Anggur hutannya aku petik dulu ke dalam nesting. Di sini aku hanya mengambil buahnya yang sudah matang saja, karena buah yang masih muda rasanya terlalu asam. Setelah semua buahnya beres aku petik, seperti ini. Sekarang aku akan mencuci buahnya hingga bersih. Kemudian anggur hutannya aku tambahkan sekitar 2 gelas air, lalu memasaknya hingga air menyusut menjadi 1 gelas. Sembari menunggu anggurnya matang, sekarang aku akan mengerjakan bahan sayurannya. Pertama, kaki jamurnya aku potong-potong semuanya. Setelah jamurnya beres, lanjut aku kerjakan bunga boce. Untuk penjelasan lengkap terkait sayuran ini, sudah aku jelaskan secara detail di video sebelumnya, yaitu di episode 4. Sekarang bunga bocenya aku belah menjadi 2 bagian, seperti ini. Sekarang aku lanjut mengerjakan daun asista. Cara mengerjakannya sangat mudah, cukup memetik daunnya seperti ini. Sama seperti cara mengolah daun bayam. Sekarang jamurnya aku sobek-sobek hingga berukuran kecil, agar gampang pas dikunyah nanti. Seperti ini, semua bahan sayurannya sudah beres. Nah, anggur hutannya sudah matang. Minuman anggur ini memiliki khasiat yang istimewa, yaitu mengandung zat elektrolit yang berfungsi meningkatkan kekebalan imun tubuh. Seperti ini hasilnya, rasanya manis dan sedikit rasa asam. Sekarang bahan sayurannya akan aku cuci hingga bersih. Setelah bahan sayurannya sudah bersih, sekarang aku tambahkan sedikit air. Kemudian memasak 2 bahan terlebih dahulu. Sedangkan daun asistanya menunggu bahan utamanya mendidih dulu. Sekarang sayurnya aku tutup selama 10 menit.
Sayurnya sudah mendidih. Sekarang aku tambahkan sedikit garam. Kemudian daun asistanya menyusul. Lalu aku biarkan mendidih selama 3 menit. Nah, sayurnya sudah matang. Sekarang waktunya sarapan. Perpaduan rasa umami dari jamur, aroma khas dari bunga boce, dan sentuhan rasa manis dari daun asista menjadikan menu ini kaya rasa dan nutrisi. Rasanya unik, aromanya wangi dan kuahnya terasa segar. Saatnya menikmati hasil bumi. Hutan ini adalah rumahku. Aku lahir dan tumbuh di hutan ini. Percayalah, aku tidak akan mati kelaparan di hutan ini, meskipun bertahun-tahun di dalam hutan. Selama hutan ini tidak berubah jadi kebun kelapa sawit atau penambangan. Hutan ini adalah supermarket dan apotek gratis. Bahkan tidak ada satupun mata uang yang bernilai di tempat ini. Makan siang sudah selesai. Sekarang alat makannya aku bersihkan. Kemudian aku minum. Di sini cuaca tiba-tiba berubah, langit menjadi gelap dengan gumpalan awan hitam. Pertanda kuat menunjukkan badai besar akan segera tiba. Aku harus siap siaga dan mulai mengemas peralatan. Hujan turun dan semakin deras. Hal itu menjadi indikasi kalau banjir bandang akan segera tiba beberapa menit lagi. Di sini aku berusaha untuk tidak panik karena hal itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Dan benar saja, air bah datang lebih cepat dari yang aku perkirakan. Sepertinya ada longsor di bagian hulu sungai. Di sini shelter sudah nyaris tenggelam. Aku harus bergerak lebih cepat lagi sebelum banjirnya benar-benar menutup total tempat ini. Aku mulai mengabaikan kamera dan fokus pada keselamatan. Beberapa momen tidak lagi sempat aku rekam karena sudah terburu-buru. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin sebelum tempat ini tertutup banjir. Hujan semakin deras. Di sini aku kesulitan menemukan opsi jalur lain karena beberapa jalur sudah kebanjiran. Dan tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya jalur. Aku harus menyeberangi banjir yang deras ini. Terlihat cukup menyeramkan, tapi jangan khawatir. Kondisi seperti ini bukan hal baru bagiku. Ini hanyalah bagian kecil dari sekian banyak tantangan menyeramkan di alam liar. Itulah mengapa ilmu pengetahuan alam dan skill bertahan hidup sangat penting untuk dipelajari sebelum berkegiatan di alam liar. Setelah lolos dari banjir, perjalanan belum berakhir. Masih ada semak belukar yang menanti di seberang sungai. Di sini aku akan melipir di tebing sungai. Lihat, di seberang sana itu adalah shelter yang tadi. Kondisinya sudah hampir tenggelam. Untung saja aku bergerak lebih cepat. Di sini aku lanjut menerobos semak belukar, berharap bisa menemukan tempat yang lebih aman. Dan sialnya, ternyata masih ada satu sungai lagi. Namun tidak ada pilihan lain. Aku harus menyeberang sekarang. Airnya sangat deras dan dorongannya cukup kuat. Di sini aku menggunakan tongkat. Tongkat ini berfungsi untuk mengukur kedalaman air. Tongkat ini juga berguna untuk membantu keseimbangan tubuh. Dan akhirnya aku bisa melewatinya. Vegetasi hutan di sini sedikit terbuka dan dihiasi dengan tumbuhan pakis. Sekarang aku akan mencari tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Di sini aku menemukan gua yang cukup besar. Sepertinya aman untuk beristirahat di gua ini. Aku akan ke dalam dulu untuk memastikannya.
Gua ini sangat luas dan kondisinya cukup kering. Aku akan memeriksa keamanan gua ini. Di gua ini ada stalaktit, dan tepat di bawahnya ada pasangannya, yaitu stalagmit. Lubang pada stalagmit ini terbentuk alami dari tetesan air dari stalaktit selama ratusan ribu tahun. Gua ini terlihat sedikit menyeramkan. Namun jika aku tetap melanjutkan perjalanan, hal itu bisa membuatku kehabisan tenaga, dan juga cuaca berpotensi membuatku terkena hipotermia. Yang artinya aku harus tetap berada di gua ini sampai tubuh terasa lebih baik. Di sini terdapat bekas kaki binatang. Ini adalah bekas babi rusa, salah satu binatang buas yang menghuni hutan Sulawesi. Potensi bahaya di dalam gua ini ada beberapa, seperti ular piton, kelabang, laba-laba, dan babi rusa. Karena di sini tubuhku mulai menunjukkan gejala hipotermia, jadi aku memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di gua ini. Sekarang aku akan membuat tarten sebagai perlindungan ganda. Di sini flashlight-nya aku gelar dulu. Kemudian melipatnya menjadi 2 bagian. Sekarang aku akan membuat pasak dari ranting. Wah, di sini ada pohon sarai. Tumbuhan ini sejenis pohon palem. Bentuk daunnya seperti ini. Beberapa suku menyebutnya pohon sarai, dan namanya pun bisa berbeda di setiap daerah. Warga lokal menyebutnya pohon baru. Sekalian aku akan mengambilnya untuk bekal makanan. Sekarang aku akan membuat pasaknya. Ranting kayu aku potong-potong hingga membentuk angka 7, seperti ini. Sekarang aku akan membangun tarten. Pertama, kedua sudut lipatan bagian tengah dari flysheet aku pasak dulu. Kemudian kedua sudut bagian depan aku tarik hingga menyerong, seperti ini. Selanjutnya aku pasak. Lalu di sini aku menggunakan satu batang kayu kecil untuk membentuk kerucut seperti ini. Kayu kecil ini tidak boleh runcing, karena hal itu dapat merusak permukaan flysheet. Sekarang tartennya sudah jadi. Selanjutnya aku akan membuat perapian. Pertama, aku akan mengumpulkan batu berukuran sedang. Kemudian membuat tungku dengan menyusun batu seperti ini. Sekarang aku akan mencari kayu bakar. Di sini aku menemukan kayu tumbang. Meskipun kondisinya sedang basah, tapi aku akan tetap mengambilnya. Kayunya aku potong-potong dulu. Berkegiatan seperti ini adalah salah satu cara agar terhindar dari gejala hipotermia. Karena tubuh yang terus bergerak akan mengaktifkan otot dan merespon fitur hipotalamus di bagian otak, yang kemudian berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu inti tubuh yang kemudian menghasilkan panas. Karena penyebab utama hipotermia itu ada 3 faktor, yakni terjadinya penurunan suhu tubuh secara drastis dari biasanya, kemudian akibat kelelahan dan kelaparan. 3 hal itu harus dihindari jika tak ingin mati konyol di dalam hutan. Di sini kayunya aku cincang-cincang dulu agar mudah pas dibakar.
Di sini aku hampir melakukan kesalahan karena sadar perapian dapat merusak dinding gua. Jadi aku putuskan untuk menggeser posisi perapian. Aku akan membuatnya di bagian tengah. Susunan batu ini berfungsi melindungi api dari angin, juga agar apinya tidak menyebar kemana-mana. Sore ini cuaca berubah menjadi terang, seketika mengubah suasana menjadi sedikit lebih hangat. Di sini ada sumber air bersih dari stalaktit. Karena tidak ada sumber air lain, jadi aku akan menada airnya. Lihat, airnya sangat deras. Mumpung sore ini masih terang, jadi aku akan mencari tambahan makanan. Nah, ini dia pohonnya, pohon sara yang kedua. Sekarang aku sudah punya 2 batang pohon sarai. Di sini kayu bakarnya aku tumpuk di dalam tungku untuk persiapan bakar sarai. Kemudian aku akan membuat meja kecil dari batu untuk meja makan. Seperti ini. Sekarang aku akan menyalakan api. Cincangan kayunya mulai aku bakar. Untung saja di dalam gua ini ada banyak daun yang sudah kering, jadi apinya cukup mudah dinyalakan. Nah, sekarang apinya sudah menyala. Kemudian apinya aku tumpuk dengan cincangan kayu bakar. Setelah apinya sudah kuat, sekarang batang sarainya aku bakar seperti ini. Nah, sembari menunggu batang sarainya matang, sekarang aku akan mengecek tampungan air tadi. Wah, ternyata airnya sudah penuh. Aku akan mengambilnya. Lihat, airnya sangat jernih. Sekarang airnya aku masak dulu. Fungsinya agar kandungan kapur dari air stalaktit ini mati dan mengendap. Lihat, aku memasak airnya di atas pohon batang sarai. Ini adalah cara kerja yang sangat simpel. Karena hari ini sudah mulai gelap, jadi aku akan menyalakan lampu. Seperti ini. Nah, sekarang sudah terlihat lebih menarik, bukan? Di sini tubuhku mulai terasa dingin, jadi aku akan mendekatkan diri di perapian. Sekarang aku akan mengamankan carrier ke dalam tarten. Karena batang sarainya sudah mau matang, jadi aku akan mengambil daun untuk alas makanan. Kemudian daunnya aku letakkan di atas meja batu, seperti ini. Karena lampunya sudah mulai redup, jadi aku akan menambah dayanya. Akan aku perlihatkan caranya. Lampu ini memiliki 2 fitur ajaib. Fitur pertama adalah ini, tenaga surya. Untuk menambah dayanya, cukup menjemurnya. Kemudian fitur yang kedua ada dinamo kecil. Untuk menambah daya, cukup memainkan bagian bawahnya dengan cara diputar-putar seperti ini. Lalu kemudian sudah bisa dinyalakan. Di sini airnya sudah mendidih. Sekarang aku akan mengangkatnya. Kemudian memindahkan airnya ke nesting yang lain. Fungsinya untuk memisahkan kapur halus yang mengendap di nesting yang pertama. Suara jangkrik mulai ramai terdengar. Itu pertanda malam telah tiba.
Sarai bakar sudah matang. Sekarang saatnya membuka batangnya. Cara membukanya sangat mudah. Cukup membuka kulit bagian luarnya sampai menemukan bagian paling dalam. Asap yang keluar dari batang sarainya membawa aroma khas yang sangat wangi. Di hutan ini ada banyak sumber makanan yang bisa mendukung kebutuhan karbohidrat, termasuk tumbuhan ini. Sedangkan tumbuhan yang lain akan aku perlihatkan satu persatu secara bertahap di setiap episode. Dan ini dia hasilnya. Menu ini sangat kaya akan kandungan karbohidrat. Aromanya wangi dan teksturnya sangat empuk, seperti umbi talas yang sudah direbus. Dan sangat layak menjadi sumber makanan pokok ketika di hutan. Menu ini sanggup membuatku kenyang hingga 8 jam ke depan. Sekarang saatnya makan malam. Teksturnya sangat empuk dan rasanya mirip seperti talas rebus. Sekarang aku akan menikmatinya. Ilmu dan teknik bertahan hidup seperti ini sangat penting untuk dipahami. Bukan hanya untuk mereka saja yang suka berkegiatan di alam liar, tapi juga untuk semua orang sebagai bekal jika suatu hari terjadi krisis atau kondisi darurat. Sekarang aku sudah merasa kenyang. Saatnya minum air hangat. Airnya sangat jernih. Meskipun air ini berasal dari stalaktit, tapi ini sudah cukup aman untuk diminum selama air tersebut diolah dulu. Dan tidak direkomendasikan untuk meminumnya dalam kondisi mentah dalam jangka waktu yang lama. Karena kandungan kapur dari air stalaktit tidak baik untuk kesehatan. Sekarang aku akan membuat jemuran di sini. Kemudian melepas pakaianku. Malam ini aku akan beristirahat. Di sini carrier akan berfungsi sebagai bantal, dan sleeping bag akan berfungsi sebagai kasur, sekaligus selimut. Sekarang aku akan tidur. Selamat malam. Pagi telah tiba. Cuaca hari ini tampak cerah bersahabat. Pagi ini aku bangun lebih cepat dari biasanya, karena hari ini aku akan melanjutkan perjalanan yang panjang. Sekarang aku bersiap-siap dulu. Sebelum meninggalkan tempat ini, aku harus memastikan apinya sudah padam. Dan yang terpenting tidak ada barang yang ketinggalan. Sekarang tarplennya aku bongkar dulu. Kemudian aku mulai packing peralatan. Semuanya sudah siap. Sekarang waktunya berangkat. Lokasi tujuan hari ini yaitu hulu sungai. Aku akan ke sana untuk membangun shelter dan berburu makanan. Semoga lokasinya bagus dan yang terpenting banyak sumber makanan di sana. Wah, di sini aku melihat seekor lebah pekerja yang sedang menyerbuk bunga. Sepertinya dia sedang bersarang di sini. Tidak heran, di hutan ini memang merupakan habitat lebah madu. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Cuaca hari ini cukup bersahabat. Semoga hujan tidak turun sebelum aku tiba di lokasi target. Wah, di sini aku melihat sarang lebah. Itu dia sarangnya. Sarangnya cukup besar. Jenis lebah ini tidak agresif. Aku tahu cara mengusir dan membunuh induknya, kemudian merebut madunya. Tapi aku tidak akan melakukannya, karena di sini aku justru menjaga mereka. Lebah berperan penting dalam ekosistem di hutan ini, jadi aku tidak akan mengganggu mereka. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di depan sana aku melihat sungai kecil. Aku akan segera memastikannya. Di sini aku mau bilang terima kasih banyak untuk setiap jari yang telah sudi menekan tombol subscribe pada channel ini.
Semoga keberuntungan selalu berpihak padamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Paman Bara, pamit undur diri. Salam, lestari.